Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Terlebih dahulu saya sampaikan salam ta'ziman wa takriman wabil khusus kepada para kiai, para alimin ulama, para asatidah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sudah barang tentu tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat maupun cinta saya. Terkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita yang tadi sudah memimpin tahlil, tahmid, dan tadzkir. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungan Allah, selalu memberikan kesehatan jasmani dan juga rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan juga salam hormat tidak lupa saya sampaikan kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, terkhusus yang saya hormati dan saya muliakan sahibul musibah, keluarga besar dari almarhum Bapak Otong Iskandar bin Bunang. Kita doakan mudah-mudahan amalia almarhum semasa hidupnya di alam dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan buat keluarga yang ditinggalkan terus mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tampil menjadi keluarga yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terhormat seluruh jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nasihat yang paling baik untuk kita yang masih hidup, terkecuali Nabi katakan, bila kita menyaksikan kerabat, saudara, tetangga maupun orang jauh, lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan sama seperti almarhum, namun entah di mana dan Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Suatu ketika kita punya Nabi lagi berkumpul dengan para sahabat kaum muhajirin dan kaum ansor, saudara. Tiba-tiba Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mendidik dan mengajarkan Nabi beserta umatnya. Dikirimlah 3 ekor malaikat, 3 malaikat yang berbentuk wujud burung merpati, saudara. Ini merpati berbeda dengan merpati yang lain. Merpati kalau kita terbangkan pasti jalannya gandeng, betul Pak ya? Tapi ini merpati saling kejar mengejar. Lalu Nabi melemparkan pertanyaan kepada para sahabat, "Duhai sahabatku, apa kau tahu arti merpati tersebut?" Lalu apa jawab sahabat? "Hanya Allah dan Rasulnya yang Maha mengetahui." Lalu apa kata Nabi? Bahwa sesungguhnya Allah sudah mengutus 3 malaikat untuk mendidik dan mengajarkan kepada kita. Kau lihat 3 ekor merpati, lihat ya Rasulullah. Kau lihat merpati yang pertama, lihat ya Rasulullah, itulah dunia. Lalu kau lihat merpati yang kedua, lihat ya Rasul, itulah manusia. Artinya merpati yang pertama enggak gandeng, dikejar oleh merpati yang kedua. Kemanapun itu merpati perginya, arahnya terus dikejar dan dikejar oleh merpati yang kedua. Itulah manusia yang mencari dunia. Tapi kata Nabi, jangan kau lupakan merpati yang ketiga. Apa dan siapa ya Rasulullah? Itulah malaikat maut. Kemanapun Anda lari, kemanapun Anda pergi, pasti malaikat maut akan terus menguntit dan mengintai kita, saudara. Bahkan dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi dan dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah yang dikarang oleh Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu, apa yang beliau katakan? Bahwa sesungguhnya malaikat maut tidak pernah lepas pandangan dalam sehari untuk anak-anak Adam, 70 kali pandangan, saudara. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, malaikat maut tiap-tiap masuk adzan waktu sholat 5 kali diizinkan oleh Allah untuk berdiri di depan pintu rumah anak-anak Adam, saudara. Kalau tiba waktunya, tidak peduli mau orang itu sehat, mau orang itu sakit, mau pejabat, mau menteri, mau kiai, mau ustadz, mau habaib, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang menjemput, tidak ada satu manusia pun yang sanggup memaju atau memundurkannya walaupun 1 saat, saudara. Karena itu almarhum sudah lebih dulu dipanggil Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin kalau almarhum bisa balik lagi dan bercerita, pasti akan cerita dan memberikan kabar kepada kita tentang apa yang beliau sudah alami, saudara. Karena ini urusan iman. Saya temukan dari 3 referensi, 3 rujukan saja. Yang pertama kitab Tadhkiratul Qurtubi, yang kedua kitab Kashfu Ulumil Akhirah, yang ketiga kitab Daqaiqul Akhbar. Berdasarkan dari hadis Nabi tertulis dalam kitab Mukhtarul Hadis dan juga dalam kitab Fathul Mu'in. Apa kata Nabi? Talqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntunlah olehmu orang yang sakaratil maut dengan ucapan la ilaha illallah. Kenapa Nabi tidak menganjurkan kepada umatnya untuk baca sholawat? Kenapa Nabi tidak menganjurkan dan menekankan kepada umatnya untuk baca segat yang lain? Apakah kalimat subhanallah atau kalimat la haula wala quwata illa billah? Tapi Nabi menekankan kepada umat, tuntun oleh kalian orang yang sedang sakaratil maut dengan ucapan la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah tunfil kufar, menolak akan kekufuran, saudara. Enggak peduli mau siapapun dia, kalau mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, saudara. Karena itu kita dianjurin tuh kalau melihat orang yang lagi sakaratil maut, kita bacain la ilaha. Cuman jangan dipaksa, Pak. Artinya kalau napas seseorang sudah mulai ada di tenggorokan, itu jangan kita paksa dia untuk membaca la ilaha illallah. Cukup Allah, Allah, Allah. Di telinganya kita bisikin kalimat tersebut. Sebab yang namanya orang lagi sakaratil maut, iblis laknatullah akan menggoda dan merayu dia, saudara. Enggak peduli orang tersebut mau kiaikah dia, mau ustadzkah dia, mau pejabatkah dia, mau kayakah dia, mau miskinkah dia, pasti iblis laknatullah akan memporak-porandakan keimanannya kepada Allah agar yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia tanpa bawa iman. Singkat saja, yang pertama iblis yang menyerupai wajah ayah kita, dia diam di sebelah kanan kita, saudara. Apa kata nih iblis yang menyerupai ayah kita di sebelah kanan kita? Duhai anakku, kepalaku jadikan kaki, kakiku jadikan kepala untuk membesarkanmu. Aku ikhlas, aku rela, aku ridho. Tapi demi Allah, aku tidak akan pernah ikhlas, rela maupun ridho kalau kau mati membawa agama Islam. Mutu Yahudian, matilah kau dalam keadaan agama Yahudi, karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Yahudi.